Perkenalkan, saya Nadala Novitarifa Ulkirom. Saya hari ini adalah menjelaskan tentang materi overview digital marketing, di mana materi itu adalah materi dari mata kuliah digital marketing yang diampu oleh mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk capaian dari pembelajaran mata kuliah ini sendiri adalah mahasiswa diharapkan dia mampu memahami, menjelaskan, dan juga menganalisis konsep dasar dari digitalisasi marketing sendiri, termasuk juga peran teknologi digital, media sosial, data, dan juga platform online dalam mendukung strategi pemasaran modern serta transformasi bisnis di era digital. Ya, baik, di slide selanjutnya ini adalah kita berbicara tentang revolusi dari digital marketing, ya, revolusi industri dari mulai 1.0 sampai sekarang di 5.0. Di 1.0 itu ada di tahun 1780, itu tentang bagaimana produksi industri dan mesin menggunakan mesin uap dan lain sebagainya di situ. Kemudian beralih di tahun 1870 memasuki di era revolusi 2.0 tentang elektrifikasi, yaitu ada produksi massal dengan assembly lines gitu ya. Kemudian selanjutnya di tahun 1970 itu ada 3.0, di mana di situ adalah tentang otomasi dan juga globalisasi. Kemudian yang kemarin ya, yang sekarang kita lakukan itu adalah 4.0 tentang digitalisasi, dan masa depan nantinya adalah masuk kepada revolusi 5.0. Ya, ini adalah gambaran dari overview dari Indonesia sendiri. Jadi ada total populasi orang Indonesia sendiri, dilihat di bagian yang merah ya, itu ada 278,7 million total populasi sendiri. Kemudian yang menggunakan mobile seluler itu ada 353,3 miliar, dan yang menggunakan internet secara individu bisa kita lihat pada yang gambar biru tersebut ada 185,3 miliar, dan juga yang menggunakan sosial media pada gambar yang kuning itu sudah masuk pada 1.309. Ya, untuk yang gambar di sini ini adalah main reason for using the internet yang ada di Indonesia, mulai dari finding information sampai yang terakhir ya, yang tertinggi adalah finding information, yang terakhir adalah pada managing finance and saving. Oke, selanjutnya di sini adalah tentang main reason for using social media. Ini yang ada di Indonesia juga, jadi ada beberapa tahapan di situ ya. Yang paling tertinggi di situ adalah tentang filing sparing time, dan yang terendah tentang watching or following sport. Ya, jadi memang di sini adalah bagaimana seseorang itu mencari sosial media, apa yang lebih disukai di sosial media ketika ada orang di Indonesia seperti itu. Ini adalah gambaran dari main reason for using. Kemudian definisi dari digital marketing sendiri kita ambil dari bukunya Kotler and Keller ya, Philip Kotler, di mana pemasaran produk melalui teknologi digital itu adalah kita memanfaatkan internet yang pastinya di situ, dan juga media-media digitalnya, dan juga beberapa perangkat, di mana perangkat di situ kita lihat ada banyak sekali perangkat ya, mulai dari perangkat seluler sampai juga ada device yang lainnya, untuk berinteraksi dengan konsumen secara personal dan efisien. Mungkin di non-digital itu kita tidak membutuhkan internet ya, tapi kalau dengan digital itu kita menggunakan internet dan juga device. Itulah bedanya. Kemudian kalau menurut Dave Cavey di sini sebenarnya hampir sama ya. Digital marketing itu adalah penggunaan saluran digital. Di sini ada search engine, ada media sosial, ada email. Jadi untuk search engine sendiri ada SEO dan juga SEM sendiri yang kita ketahui ya. Jadi bagaimana ketika kita mengetik kata kunci pada Google salah satunya ya, nah itu masuknya adalah di search engine ini untuk mempromosikan, bisa jadi untuk mempromosikan produk, mempromosikan jasa, dan juga menjangkau audiens secara dan juga target secara luas. Kalau yang di sini yang terakhir ya, dari teorinya Neil Patel di tahun 2020,
itu adalah upaya pemasaran yang melibatkan tools elektronik dan juga internet untuk meningkatkan keterbatasan dan pencapaian dari audiens itu sendiri. Ya, tujuan dari digital marketing sendiri di situ ada beberapa tujuan ya. Pasti yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Jadi bagaimana kesadaran akan merek itu bisa meningkat dengan adanya digital marketing. Dan yang kedua adalah tentang meningkatkan website traffic di situ ya. Tadinya bisa menggunakan search engine dan lain sebagainya itu untuk peningkatan website traffic. Dan yang ketiga adalah menghasilkan prospek dan juga pelanggan, karena di era sekarang itu kita tidak hanya menjangkau lewat offline saja, tapi kita juga menjangkau lewat online. Dan yang keempat adalah peningkatan dari penjualan dan juga keuntungan pastinya, karena kalau kita lihat digital marketing ya, itu kan banyak sekali digunakan oleh perusahaan yang profit oriented atau berbasis seperti itu. Untuk selanjutnya adalah aspek pendukung transformasi dan juga digital. Di sini ada beberapa aspek pendukung dari transformasi digital. Yang pertama adalah tentang pemahaman dari perilaku konsumen. Kita bisa melihat perilaku konsumen sendiri, bagaimana sih peralihan dari dia itu yang sukanya adalah berbelanja secara offline seperti itu, kemudian dia sekarang melakukan peralihan belanja secara online. Nah, ini adalah salah satu pemahaman atau aspek pendukung dari transformasi digital itu tadi. Yang kedua adalah adopsi teknologi, gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi device yang berkembang sekarang, nah ini juga menjadi transformasi dari digital marketing. Dan yang ketiga adalah penggunaan data dan juga analisis. Yang keempat, personalisasi dan juga pengalaman dari pengguna. Yang selanjutnya adalah integrasi saluran pemasaran. Selanjutnya komunikasi dua arah, di mana komunikasi dua arah ini adalah dari penjual dan juga pembeli, dan yang terakhir adalah pengukuran dan juga pengoptimalisasi. Iya, kemudian di sini adalah digital marketing dan juga multi channel marketing, di mana dia menggunakan layanan pemasaran digital dapat membawa keuntungan bagi bisnis yang kita lakukan seperti itu ya. Yang pertama adalah tentang digital marketing. Digital marketing itu berfokus pada saluran digital. Ya, kalau misal kita lihat search engine itu tadi ya, ada SEO, ada SEM, kemudian saluran marketing selanjutnya ada pada media sosial, ada juga email, marketing dan lain sebagainya. Tujuannya sendiri dari digitalisasi marketing itu adalah untuk meningkatkan keterbatasan, konversi dan juga retensi dari pelanggan. Sedangkan untuk multi channel marketing, di sini dia berfokus pada kombinasi saluran tradisional seperti televisi, gitu kan. Jadi untuk marketing yang untuk promosinya itu bisa menggunakan saluran elektronik ya, seperti televisi, radio, kemudian ada media cetak dan juga media digital. Dan tujuan dari multi channel marketing di sini adalah menjangkau audiens di berbagai titik kontak dengan pengalaman yang konsisten. Oke, untuk selanjutnya adalah di sini tentang tipe utama saluran media digital. Yang pertama, media digital itu ada yang berbayar ya, ada iklan online. Kalau misal kita lihat contohnya salah satunya adalah Google Advertising. Nah, itu kan juga iklan berbayar ya. Kemudian ada iklan berbayar juga lewat media sosial seperti itu. Kemudian selanjutnya selain media berbayar ada media yang diperoleh. Itu adalah ulasan pengguna gitu ya, ada liputan pers, kemudian rekomendasi dari influencer gitu. Kalau ulasan pengguna ini bisa kita lihat pada misal ulasan pada Google, ulasan pada akun media sosial seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tipe yang ketiga adalah tentang media yang dimiliki. Jadi media yang dimiliki media pribadi ya, seperti website, akun blog, akun media sosial, akun WordPress dan lain sebagainya di situ. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang tools komunikasi digital. Di sini ada 6. Yang pertama adalah website. Website di sini sendiri adalah pusat informasi dan juga interaksi. Yang kedua adalah sosial media. Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri lebih banyak yang menggunakan sosial media ya sebagai alat komunikasi atau tools komunikasi digital. Ini gunanya adalah untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens. Jadi ada stimulus dan juga respon dari penjual dan pada pembeli. Yang ketiga adalah email marketing.
Jadi email marketing ini masih digunakan oleh beberapa, apalagi kalau misal di Indonesia sendiri lebih kepada dunia pendidikan ini masih menggunakan email marketing ya. Ini dia adalah retensi dan juga hubungan kepada pelanggan. Yang keempat, online advertising. Ini iklan dari digital, ada Google Advertising, Facebook Advertising, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah blog dan juga konten berisi tentang edukasi dan juga bangun otoritas. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mobile aplikasi. Di sini pengalaman personal via aplikasi. Jadi pengalaman via aplikasi mobile dari masing-masing. Oke, selanjutnya adalah tentang omni channel ya. Jadi omni channel ini dia di semua mayoritas, jadi bisa di semua kalangan. Omni itu sendiri ya, omni itu kan semua mayoritas, sedangkan channel itu dia adalah bisnis melalui berbagai platform seperti toko fisik, website, aplikasi mobile, media sosial, email, dan juga marketplace. Jadi kalau misal kita masuk di sini ya, strategi pemasaran dan juga penjualan itu yang mengintegrasi berbagai saluran komunikasi dan juga pendistribusian secara mulus untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan juga terpadu. Di sini kita bahas tentang multi channel ya. Jadi dalam multi channel dalam e-commerce itu adalah dia sebuah pendekatan yang menggunakan berbagai saluran secara paralel tanpa adanya integrasi yang khusus. Ini contohnya di sini ada website desktop, ada sosial media, ada instant messaging, dan juga ada aplikasi. Untuk kita masih pada multi channel ya, ada omni channel dalam e-commerce. Itu sebuah pendekatan dia yang mengintegrasikan dari keseluruhan saluran yang digunakan oleh konsumen untuk memastikan dari customer experience-nya. Untuk strategi omni channel sendiri, dia lebih kepada banyak kontrol kepada calon konsumen untuk menentukan proses yang mereka lalui, gitu ya, atau experience-nya. Oke. Ini kita akan membahas ya sekilas tentang saluran dari digital marketing sendiri. Ada search engine, jadi search engine ini ada yang memang dia itu berbayar dan ada juga yang tidak berbayar, gitu ya. Misal kita mengetik kata kuncinya pada Google seperti itu, kita bisa melihat yang teratas, gitu ya. Biasanya itu adalah dari beberapa yang dia berbayar. Kemudian ada sosial media. Ini media sosial secara luas dia itu dianggap sebagai platform advokasi konten yang paling efektif di dunia saat ini, karena memang kalau kita lihat hampir semua ya masyarakat dan atau mayoritas masyarakat itu memang sudah menggunakan sosial media ini. Jadi memang dia itu bisa lebih efektif gitu untuk dijadikan saluran dari digital marketing. Yang selanjutnya adalah email. Jadi email ini tidak terlepas ya, atau terlepas dari maraknya media sosial, email tetap menjadi bentuk komunikasi yang paling umum di internet. Biasanya kalau email di sini lebih kepada B2B atau business to business. Biasanya digunakan oleh misal dunia pendidikan, atau mungkin kita mau menawarkan jasa atau produk kepada pembisnis yang lainnya. Ini biasanya masih menggunakan email marketing. Yang selanjutnya adalah iklan sendiri. Iklan itu adalah strategi yang digunakan, strategi yang menggunakan platform iklan seperti search engine tadi, iklan display, kemudian ada iklan media sosial untuk menyiapkan pesan-pesan tertentu kepada audiens atau disitu sebagai konsumen ya. Dan terakhir adalah tentang website dan aplikasi dan juga lain-lain. Jadi ini adalah saluran yang sering menjadi interaksi antara audiens itu atau calon konsumen ya dengan sebuah perusahaan. Yang pastinya nanti diharapkan dari kelima dari saluran digital marketing itu ada stimulus dan respon yang diberikan. Oke, mungkin ini materi saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.